Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam seluruh pemirsa Madu TV Nusantara. Bagaimana kabar Anda? Semoga sehat selalu dan semoga juga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Baik, pemirsa, jadi senang sekali tentunya ya malam hari ini saya Intan Laila dapat berkesempatan kembali untuk menyapa Anda semuanya dalam program Money Talk tentunya pada malam hari ini. Selama 1 jam ke depan kami akan melakukan siaran langsung, jadi Anda bisa menyaksikan kami bukan hanya di layar televisi tapi juga ada di Facebook kami di Madu Televisi Nusantara dan juga di YouTube channel kami dapat Anda saksikan di Madu TV Official. Yang jelas hari ini sangat luar biasa ya, karena di Money Talk hari ini kita masih membahas terkait dengan episode yang sebelumnya tentunya terkait dengan analog switch off. Ini yang menjadi sangat menarik karena ini kurang beberapa hari lagi ya, tepatnya di 2 November 2022 begitu. Jadi nanti bukan hanya dengan saya saja tapi juga menghadirkan narasumber dari berbagai daerah. Karena tema kita hari ini adalah kesiapan daerah menyongsong era televisi digital. Luar biasa. Sebagaimana kemarin ketika kita sudah bersama-sama menyaksikan Money Talk ya, bahwasanya memang 2 November 2022 itu memang sudah batas akhir ya, batas akhir untuk dilakukannya migrasi digital begitu. Jadi di migrasi digital ini yang jelas dari TV analog ke TV digital, jadi banyak perubahan-perubahan dan juga tentunya ini terkait dengan kesiapan juga ya. Kesiapan itu kan bukan hanya dalam satu pihak saja, tapi juga ada beberapa pihak, salah satunya itu seperti ada masyarakat, ada juga lembaga penyiaran juga harus siap, dan juga tentunya tentang industri juga harus siap, tentang set-top box yang harus dibagikan secara merata. Lalu bagaimana sebenarnya kesiapan daerah ini menyongsong era televisi digital? Nah, nanti akan saya perkenalkan bersama dengan siapa saja hari ini akan dibahas. Tapi sebelumnya pemirsa, kita simak terlebih dahulu VT berikut ini. We spent our days on the coast of something beautiful. We got pulled into Ya, itu kurang lebih tahu nggak? Tahu sih, nggak tahu. Kurang terlalu tahu kan kayak gitu. Setahu saya juga dikit-dikit tahu tentang TV yang menggunakan alat set-box itu, sehingga gambarnya lebih jernih daripada analog TV. Belum mendapatkan informasi sama sekali. Baru tahu sih. Saat ini saya belum mendapat informasi tentang hal itu. Saya baru tahu hari ini kalau analog TV itu untuk bulan Agustus harus pindah ke digital TV. Baru tahu. Mungkin kualitasnya lebih jernih, lebih simpel aja. TV digital gambarnya lebih jernih daripada analog TV, sehingga kita lebih puas untuk menyaksikan acara di televisi. Mungkin kalau TV digital lebih jernih dan sinyalnya juga lebih bagus, terus warnanya juga lebih ditingkatkan lagi. Mungkin memang itu mengikuti perkembangan zaman ya, yang dimana sekarang teknologi sudah semakin canggih seperti itu, sehingga mungkin pemerintah menginginkan kualitas tayangan yang lebih baik dari segi warna ataupun dari segi tampilan seperti itu. Menurut saya kalau TV digital itu lebih ke simpel, terus lebih ke caranya lebih jernih, terus mudah dijangkau untuk masyarakat umum. Nah, itu tadi pemirsa, sedikit video dari Madu TV Nusantara tentunya terkait dengan bagaimana sih pandangan orang-orang terkait dengan TV digital. Nah, ini akan kita bahas ya, saya tidak sendiri, saya bersama dengan Ketua Umum ATSD atau Asosiasi Televisi Siaran Digital Indonesia, ada Pak Eris Munandar. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Eris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak Intan? Alhamdulillah sehat selalu Pak Eris, bagaimana kabarnya? Kabarnya baik, kemudian kita sedang menunggu detik-detik analog switch off atau analog sulit off-nya gitu kan. Nanti kita akan bahas
bersama 3 narasumber. Tadinya sengaja malam hari ini kita ingin menghadirkan Kepulauan Jawa dulu gitu kan, representasi dari masyarakat Indonesia banyak berada di wilayah Pulau Jawa. Tapi ada 2 provinsi yang malam hari ini hadir. Ada saya sapa dulu tuan rumah nih, Mas Yosua, Ketua KPID Jawa Timur. Assalamualaikum Mas Yosua, apa kabar? Waalaikumsalam, Rahayu. Baik-baik, alhamdulillah, Kang Iris. Baik, baik. Terima kasih Mas Yosua atas waktu malam hari ini. Kemudian saya ke Bandung, ada Ketua KPID Jawa Barat, Kang Adiana Selamat Sampurasun. Assalamualaikum Kang Iris, Mbak Ilman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adiana telah bergabung. Kemudian juga ada pengamat media, Pak Suko Widodo. Rahayu Pak Suko. Baik, ini Pak Suko masih belum bergabung dengan kita. Mengalami dalam perjalanan ini. Oke, baik Pak Suko. Saya Baik, saya akan langsung ke Mas Yosua. Seperti yang tadi disampaikan oleh Intat bahwa malam hari ini kita akan berbicara mengenai kesiapan daerah menyongsong era TV digital. Jawa Timur, penduduknya juga banyak, hampir sama dengan Jawa Barat nih. Kira-kira sebagai komisioner yang representasi dari masyarakat, sejauh mana Anda mengcapture kesiapan masyarakat daerah ketika Anda turun memperhatikan kesiapan masyarakat di Jawa Timur tentang pelaksanaan analog switch off ini, Mas Yosua? Baik, terima kasih Kang Iris. Kalau kata kunci menarik, kita ini perwakilan masyarakat, terus bagaimana kita. Yang pertama jelas posisinya, karena kami perwakilan masyarakat tidak boleh disalahkan. Yang salah adalah penyelenggara negara, penerima pajak yang harusnya memenuhi hak asasi masyarakat di bidang penyiaran. Masyarakat Jatim sangat siap. Jangan ngomong masyarakatnya nggak siap. Tetapi yang jadi permasalahan adalah yang pertama, apakah kewajiban pemerintah dan pemegang hak dari pemerintah terkait dengan multiplexer, mereka serius nggak mempersiapkan ini, begitu loh. Anda masalahnya kan melihatnya? cuma simpel, STB aja. Anda melihatnya serius atau tidakkah mereka? Baru saya nggak bisa menilai, yang urusan menilai itu yang dekat Jakarta, Kang Adiana tuh. Kalau saya bilang begini, masalahnya jangan salahin masyarakat. Katanya masyarakat nggak siap. Ya. Ya kalau saya boleh mengumpat, ya saya akan mengumpat, cuman kan nggak boleh kena P3 SPS. Yang pertama terkait ketersediaan STB. Ya. Problem mulai dulu itu adalah masalah data. Urusan data kok nggak bisa sih? Anggaran kan cukup gede untuk ngurusin digitalisasi satu data. Untuk apa begitu loh? Ya. Ini yang kalau kami kritiki ya pemerintah pusat dong. Urusan data aja mohon maaf nggak terintegrasi. Gimana mau kompak yang di bawah? Nah, yang kedua ketersediaan STB yang hari ini ada di toko elektronik. Ini nggak ada. Kurang. Bukan karena nggak ada, mereka kalau mau kulakan itu kan mereka khawatir. Baru yang ketiga permasalahannya adalah bagaimana pola sosialisasi ke masyarakat. Kominfo selalu mengklaim ini Kominfo pusat bahwa mereka sudah sosialisasi. Tapi pertanyaannya itu parameternya apa? Apa sekedar SPJ? Nih kami udah sosialisasi nih. Atau memang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah? Kalau dibilang sudah masif, iya. Tapi masif menurut siapa kan begitu? Perasaan KPID daerah khususnya Jawa Timur merasa kurang dilibatkan dalam proses sosialisasi ini, Mas Yosua. Ya kalau kami sih nggak mau berperasaan ya. Yang penting kami, jadi di Jawa Timur itu kita sudah punya multi stakeholder forum. Jadi kita pertemuan 3 kali, ada grup isinya Kominfo, KPID, Balmon, kemudian juga multiplexer. Dan kami pokoknya kalau orang Jawa bilang timbang loro ati daripada sakit hati, lebih baik kami kumpul-kumpul mengeluh bersama sambat bareng kita carikan solusi. Jadi kami memang nggak menilai dan memang nggak mau menilai lah urusan begituan. Ya, Mas Yosua, satu kalau tadi Anda mengatakan bahwa masyarakat sudah siap sebagai industri televisinya sendiri di wilayah Jawa Timur, itu sudah semuanya simulcast atau sudah switch on digital? Jadi begini, kalau wilayah Jatim 1 ini mungkin hanya 1-2 yang belum ke digital.
Ya. Sebagian simulcast, Ya. sebagian dengan nekat Hmm. mereka migrasi ke digital. Demikian juga dengan di Malang, kemudian beberapa kota inti. Tapi di beberapa tempat ini memang ada pilihan mereka ndak dulu digital. Kenapa? Karena infrastruktur itu belum siap. Ini bisa infrastruktur dasar, misalnya belum dibangun stasiun pemancarnya. Yang kedua, powernya ini nggak gede-gede begitu loh. Baik. Cuma uji coba terus. Jadi ya memang ya dinamis lah. Sangat dinamis. Ada 3 hal yang tadi disampaikan oleh Ketua KPD Jawa Timur. Saya beralih ke Jawa Barat yang diklaim sebagai miniatur penyiaran nasional. Sejauh kesiapan Jawa Barat, karena katanya Jawa Barat juga masyarakatnya belum pada siap, Kang Adi. Ya, terima kasih ya Kang Eris, Mbak Intan, Mas Yosua dan Mas Suko. Ini terima kasih ya untuk Madu TV yang memfasilitasi kita semua untuk coba melakukan diskursus tentang analog switch off. Kang Eris, kami KPID Provinsi Jawa Barat ya dari 2021 gitu ya. Ini kita bicara hasil riset karena KPID Provinsi Jawa Barat gitu dari 2021 gitu ya. Itu melakukan riset dan menggandeng 2021-2022 kami menggandeng 8 universitas ya. 8 universitas, 6 universitas yang kemudian menyoroti analog switch off. Yeah. Jadi satu sisi kemudian misalkan saya memakai data hasil riset gitu ya yang dihasilkan gitu kerjasama antara KPID Provinsi Jawa Barat dan Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Pasundan meneliti tentang kesiapan ya masyarakat ya yang masyarakat Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran ya pada 2021. Jadi hasilnya gitu ya, hasil dari riset yang kemudian dilakukan oleh Vkom Universitas Padjadjaran menyatakan bahwa masyarakat secara umum itu siap untuk beralih ya dari TV analog ke TV digital. Tentunya ada beberapa catatan Kang Eris. Jadi catatannya yang pertama misalkan ini masifnya sosialisasi ya. Ini yang kemudian menjadi pegangan ya KPID Provinsi Jawa Barat karena kami diamanati oleh Pak Gubernur Pak Ridwan Kamil gitu ya, no data no policy. Jadi kami harus memakai data untuk melakukan kebijakan-kebijakan atau langkah-langkah strategis yang kemudian kami lakukan ya. Itu yang kedua gitu ya, kesiapan itu kan harus dilihat dari berbagai aspek. Tadi saya sedikit menjawab di Jawa Barat hasil riset yang kemudian dilakukan oleh FISIP TV lokal Kang Eris, TV lokal gitu ya. Jadi TV lokal dari bulan Maret Kang Eris di Jawa Barat gitu ya, sudah melakukan digital switch on ya. Ini kita memperingati TV-TV yang kemudian sudah melakukan digital switch on. Bahkan hasil riset 2022 gitu ya, kekecewaan TV-TV lokal yang sudah melakukan digital switch on gitu akibat dari kebijakan ya. Ini kebijakan, kita bicara kebijakan strategis yang harusnya tegak lurus gitu ya, bahwa negara harus tegak lurus karena kita kalau tidak pegangannya konstitusi, kalau kita tidak pegangannya adalah aturan gitu ya. Ini apa yang kita pegang dalam negara ini ya. Jadi banyak televisi lokal yang kemudian kecewa terhadap kebijakan terutama misalkan ya peraturan menteri ya. Yeah. Peraturan Menteri nomor 11 tahun 2021 tentang tahapan analog switch off pada waktu itu. Karena dibatalkan, maksudnya tahapan itu dibatalkan 1 minggu menjelang, kurang lebih 4 hari atau 1 minggu menjelang Idul Fitri. Dirubahlah menjadi multiple analog switch off dengan argumentasi bahwa ada pergeseran isu, Kang Eris. Ini Mas Yos, Mas Suko, ini ada pergeseran isu ya. Kami menyoroti ini adalah ada pergeseran isu yang di mana ya
digitalisasi penyiaran ini untuk memenuhi hak ya, hak asasi manusia gitu ya, untuk warga negara menikmati kecanggihan teknologi, untuk menikmati internet berkecepatan tinggi dengan dividen 112 MHz, untuk menikmati ekonomi digital gitu ya. Tapi kemudian seolah-olah bahwa kebijakan ini tidak tegak lurus ya diimplementasikan. Nah, artinya bahwa kalau saya meminjam konsep ekonomi politik media gitu ya, bahwa ini adalah ada relasi kuasa antar aktor ya. Eris, ini harus dicatat gitu ya, pergeseran isu ini ada relasi kuasa antar aktor. Aktornya siapa, Ketua? Ya, artinya kan tadi Mas Yos sudah menyoroti tentang firm atau tidaknya ya pemerintah pusat pada dalam hal ini, misalkan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Lalu aktor ya, owners dari pemegang multiplexing. Oke. Gitu ya. Lalu ada aktor dari pemegang kapital. Kan kayak gitu ya, pengiklan apa segala macam yang direpresentasikan oleh salah satu lembaga survei. Nah, artinya ini harus dilihat secara spesifik, saya pikir. Ketua sedikit menyela karena tadi Ketua udah bicara iklan, kita harus iklan dulu, Ketua. Oh, siap. Ya, Ya. Baik, luar biasa sekali ya pembahasan tadi, masih awal ya, tentunya masih terkait dengan Jawa Timur dan Jawa Barat, bagaimana persiapannya ya. Tentunya tadi ada pergeseran-pergeseran isu yang disebutkan dari KPID Jawa Barat tadi. Jadi nanti juga akan ada isu-isu ataupun mungkin permasalahan-permasalahan yang semoga saja malam hari ini dengan Wanita bisa terpecahkan. Dan untuk pemirsa jangan kemana-mana, sesaat lagi Wanita akan segera kembali.